Pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang tentunya tidak asing lagi bagi kita, para pendidik dan praktisi pendidikan. Beliau adalah seorang motivator dan seorang praktisi pendidikan. Beliau adalah Bapak Rafael Udik Yunianto, atau biasa disapa Pak Udik. Selamat pagi Bapak. Ya. Dan terima kasih atas waktunya untuk hadir dan berbagi dengan kita semua dalam serial diskusi pendidikan pada kesempatan hari ini. Saya pribadi pernah mengikuti sebuah seminar yang beliau isi pada, kalau tidak salah, 2012 lalu. Pada kesempatan itu beliau menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik di sini, di Sekolah Sukma Bangsa Biren. Saya sampai sekarang masih ingat satu hal, Pak. Apa itu, Mas? Tentang seorang anak yang sangat membenci perempuan berambut keriting. Jadi ternyata ada kisah yang melatar belakangi kebencian itu, dan Pak Udi sudah cerita panjang lebar. Dan pada kesempatan ini saya secara pribadi ingin berterima kasih kepada Bapak atas hikmah yang telah Bapak sampaikan pada saat itu. Terus terang kisah itu sangat menginspirasi saya dan untuk terus memperbaiki diri saya sampai sekarang. Tentunya juga pada hari ini Pak Udik akan menyampaikan hikmah dan pesan, arahan dan pengalaman beliau yang nantinya akan menjadi sumber inspirasi dan pijakan kita semua dalam menjalani profesi kita sehari-hari, baik sebagai guru maupun nantinya sebagai seorang warga negara. Bapak Ibu, para peserta diskusi yang berbahagia, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, izinkanlah saya, Fahrul Razi, dan rekan saya Kartika Hakim untuk memandu kegiatan ini sampai selesai nantinya. Jadi kegiatan ini akan berlangsung dalam 2 sesi. Sesi pertama, Bapak penyaji akan menyampaikan materi beliau selama 30 mungkin sampai 40 menit, fleksibel saja. Demikian juga nanti pada sesi kedua itu sesi tanya jawab. Juga akan kita alokasikan waktu selama 30 sampai 45 menit, tapi tetap juga fleksibel. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak Udik untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Raji. Untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau menyapa dulu beberapa senior yang ada di sini nih. Senior saya ada Mas Samsir, Mas Kairil, ada Mas Bayu, ada Sandra, orang-orang dari generasi pertama ya. Kemudian ada Ican juga, dan barangkali ada, aduh saya lupa lagi siapa namanya. Ya, selamat berjumpa lagi, selamat ketemu lagi. Dan teman-teman yang masih baru, yang baru pertama kali ketemu dengan saya, ini saya Udik Yunianto, 10 tahun di Media Group dan ikut berpartisipasi membangun Sekolah Sukma Bangsa dari mulai tanah, ya. Dan Mas Bayu waktu itu masih ingat. Kemudian sampai berjalannya proses pendidikan. Baik, teman-teman sekalian, temanya saya kira tema yang saat ini sedang aktual dan hangat. Dan barangkali tidak ada satupun dari kita yang mempunyai pengalaman ini. Juga barangkali tidak ada satupun negara yang saat ini juga mempunyai pengalaman yang seperti ini, karena wabah COVID-19 ini menjadi pandemi dan dinyatakan pandemi oleh WHO. Itu adalah bagi seluruh warga dunia dan termasuk kita, menurut saya ini sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru yang menjadi semacam first experience, semacam pengalaman pertama bagi semuanya. Karena itu dalam menyikapi wabah seperti ini, barangkali kita warga dunia dan kita sama-sama itu bersama-sama mencari bukan formula, tapi mencari sebuah sikap yang pas, yang penting, yang smart, bagaimana menghadapi ini. Karena belum ada rumusnya, belum ada formulanya, orang juga mengalami ini sebagai sesuatu yang baru, yang juga dialami, di mana kita melihat sekarang negara-negara juga sedang bergulat untuk mengatasi wabah ini. Menarik bahwa kemudian Sekolah Sukma Bangsa mengambil tema ini, karena kalau saya melihat, yang pertama adalah akibat dari COVID ini, wave pertama atau gelombang pertama yang akan menjadi masalah kita, manusia, dan dunia adalah masalah kesehatan. Jadi wave pertama itu kesehatan.
ketika ini mulai terbuka dan itu terkait dengan merebaknya virus ini pertama di Wuhan dan China dan kemudian berkembang kemana-mana, kita sekarang sibuk dengan bagaimana mencoba untuk mendapatkan antivirusnya. Bagaimana kita sibuk untuk bagaimana orang sembuh dari COVID. Maka banyak sekali percobaan-percobaan yang dipakai untuk kemudian satu pasti menemukan antivirusnya, obatnya yang sudah dicoba dari Universitas Oxford, dari Amerika, kemudian dari Israel juga, dari China sendiri. Coba untuk mendapatkan pengobatan atau antivirus untuk COVID-19. Kemudian untuk pencegahannya di banyak negara dan kebanyakan itu membuat social distancing, kemudian cara mencuci tangan dan seterusnya. Yang intinya adalah bagaimana kita saat ini menghadapi gelombang pertama, yaitu adalah kesehatan. Pertanyaannya adalah sampai kapan kita menghadapi gelombang kesehatan ini, tantangan kesehatan ini, sampai kapan kita bisa mendapatkan antivirusnya, sampai kapan masalah pandemi ini kemudian bisa berhenti dan tidak ada lagi orang yang sakit dan tidak ada lagi orang yang meninggal oleh karena wabah ini. Nah, dalam hal ini, step seperti juga semua step yang dilakukan oleh siapapun menghadapi wabah ini, entah sektor ekonomi, pengusaha, pemerintah, termasuk semua bangsa adalah, oke, mari kita sekarang belajar fenomena. Ya, kita belajar fenomena. Dan dalam hal ini, sekolah, manajemen sekolah, pemilik sekolah, investor sekolah, itu perlu melihat fenomena apa yang terjadi saat ini. Mari kita lihat sama-sama. Nah, saya sebagai orang tua melihat kondisi seperti ini di mana anak saya yang di Ritsumeikan Jepang juga online dari rumah. Kemudian anak saya yang bungsu juga online dari rumah, SMA. Lalu saya melihat bagaimana mereka online di rumah. Nah, sebagai orang tua, ada beberapa gejala yang muncul di saya juga. Nomor satu adalah, saya berpikir, oh ternyata mendapat ilmu, mendapat pengetahuan, belajar, itu bisa dilakukan di online. Ya, dilakukan di online. Mereka tidak harus ke sekolah untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan pengetahuan. Dengan guru yang sama, ya, dengan sekolah yang sama, tapi tidak harus ke sekolah. Jadi ternyata proses ini bisa dilakukan online. Ini pemikiran orang tua yang kemudian mendampingi mereka di rumah. Saya juga berpikir sebagai orang tua, ternyata bisa lebih murah loh. Sekolah itu lebih murah loh ternyata. Ternyata dengan anak di rumah, saya nggak ngasih uang transport tiap hari. Itu berarti bensin, tol, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian nggak ngasih uang saku. Ya. Kemudian nggak nyuci seragam lagi, nggak potong rambut lagi, dan dia senang dengan rambutnya panjang, dan seterusnya. Oh, ternyata ada banyak hal yang secara finansial terpotong, dan itu menjadi murah di luar biaya sekolah sendiri. Dan itu kalau di jumlah, dikalikan per hari, dikalikan 23 hari, itu menjadi cukup banyak secara finansial. Oh, ternyata sekolah bisa lebih murah. Saya nggak perlu membayar gedung, saya nggak perlu membayar untuk perpustakaan, saya nggak perlu membayar untuk lab, saya nggak perlu membayar untuk wifi, dan seterusnya di sekolah. Bisa dilakukan di sekolah. Jadi, oh, itu lebih murah. Ini fenomena dari orang tua. Lalu pendidikan karakter bagaimana? Saya orang tua berpikir, yaudah pendidikan karakter menjadi tanggung jawab keluarga aja, dan memang seharusnya
kembali kepada Rahim soal soft skill itu kepada keluarga. Karena kita tidak bisa memberikan anak-anak saya untuk pembentukan karakternya hanya di sekolah. Karena hari-harinya ada di dalam keluarga. Ya. Coba yang orang tua masih, Mas Tongki, yang orang tua sebelumnya, slide sebelumnya. Ya. Dan terakhir adalah sebagai orang tua fenomenanya adalah bahwa saya lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Sarapan pagi bisa bareng, siang bisa bareng, malam bisa bareng. Banyak berkumpul dengan keluarga sehingga saya bisa mengawasi secara langsung. Ini fenomena online di rumah, ya, studi from home. Ini fenomena orang tua seperti ini. Nah, mari kita lihat fenomena anaknya sendiri. Nah, fenomena anak sendiri, saya melihat anak-anak ini menjadi model pembelajar, ya, karena mereka mengatakan bahwa lebih produktif karena tidak harus membuang waktu untuk berjalan dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, ya. Dan mereka bisa belajar dari berbagai macam platform dan dari narasi-narasi yang diambil dari sumber-sumber online. Ya. Anak juga kemudian menjadi aktif mencari sumber virtualnya sendiri. Lebih berani menyampaikan pendapat karena tidak berhadapan langsung karena hanya melalui online. Sehingga aktivasi anak untuk kemudian menjadi pembelajar, mencari sumber-sumber virtual sendiri, itu saya melihat berjalan. Ya. Memang kekurangannya adalah interaksi antar siswa. Tetapi di luar jam pelajaran, saya melihat mereka juga tidak lepas dari medsos. Dan semuanya adalah dengan teman-teman kelasnya. Setelah sekolah selesai, mereka main game dengan teman-teman sekolahnya. Next. Nah, sekarang fenomena guru. Mari kita lihat sama-sama. Mungkin saya salah, tapi mari kita lihat sama-sama. Guru, meskipun dengan keluhan atau komplain karena harus belajar sesuatu yang baru, guru dituntut untuk aktif untuk menyiapkan materi pelajaran secara tertulis, menyiapkan materi pelajaran secara lebih dapat dipertanggungjawabkan dalam arti karena harus disampaikan dan dapat direkam dan dapat di copy oleh anak-anak, dan mau tidak mau harus literer dengan teknologi online, mau tidak mau. Bahkan bagaimana menjadi admin dan menjadi host dalam sebuah pelajaran di kelas itu mau tidak mau harus dikuasai secara teknologi oleh para guru. Ada beberapa guru yang saya tahu bahwa saya lebih nyaman, Pak, dengan model ini karena saya juga sangat efektif. Saya bisa di rumah dan saya mengajar dan saya memberi tugas kepada anak-anak dan saya juga bisa sambil memasak, bisa sambil yang lain-lain. Ya. Tapi yang kemudian muncul adalah guru masih sulit untuk menemukan model untuk evaluasi siswa. Ini siswa kita evaluasi seperti apa ketika online? Karena siswa-siswa ini dengan online, dia banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di mana mereka bisa unjuk studinya itu kemudian bisa di engineering oleh karena banyak sumber sehingga hasilnya menjadi sangat bagus. Ya, sehingga model evaluasi siswa ini pun juga kemudian harus ditemukan oleh guru. Ya. Kemudian membuat daya pikat dan menarik melalui online. Mengajar online dan mengajar di kelas menjadi sangat beda. Ya. Yang dibutuhkan adalah keahlian berkomunikasi.
oleh seorang guru. Sementara kalian komunikasi tidak semua bisa dimiliki oleh setiap guru. Ya. Ada guru yang sangat pandai ketika juga dengan peragaan dan seterusnya. Ada guru yang kemudian memang hanya pandai untuk berkomunikasi. Ya. Ada beberapa guru yang kemudian mengatakan bahwa ini bagus karena ini saatnya bagi saya untuk mendidik siswa menjadi pembelajar. Saya hanya memberi tugas untuk mencari referensi, untuk membuka website tertentu, untuk mendapatkan artikel tertentu, dan siswa yang kemudian mencari sumber-sumber sendiri. Nah, mari kita lihat ke sekolah. Sekolah juga mendapatkan kita perlu belajar fenomena sekolah seperti apa. Sekolah juga mendapatkan tantangan baru di bidang manajemen. Ya. Model manajemen seperti apa yang sekarang efektif, efisien? Apakah model seperti sekarang ini, di mana semuanya dikendalikan dari jarak jauh, sementara sekolah kosong? Ya. Kemudian masalah optimalisasi aset, ya. Lalu peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan guru. Dan itu tidak murah. Infrastruktur teknologi, kalau sekolah kemudian membangun dan dijadikan benar-benar menjadi center online bagi proses belajar mengajar, itu infrastruktur teknologinya juga tidak murah. Ini adalah tantangan untuk sekolah. Namun di sisi lain, dia bisa membuat efisiensi sumber daya sekolah, sumber daya pendidikan sekolah. Kadang-kadang tidak perlu lagi, misalnya kayak office boy, tidak perlu lagi tenaga-tenaga administrasi yang seperti yang dulu kita miliki sebelum COVID, karena segala sesuatunya nanti paperless dan online. Ya. Sekolah juga mendapat tantangan untuk bagaimana membentuk budaya baru, bagaimana dia link dengan guru-gurunya, guru-guru dengan bagian administrasi, sekolah dengan murid dan seterusnya. Itu harus ada budaya baru yang coba harus dirumuskan, karena ini segala sesuatunya memang baru. Next. Nah, sekarang kita lihat tadi beberapa fenomena yang mungkin menjadi pembelajaran kita. Nah, sekarang beberapa masalah real yang kita temukan. Ya. Masalah real yang saat ini setelah work from home atau study from home, itu beberapa hal yang terjadi secara real terjadi. Misalnya di bidang-bidang yang sifatnya lebih soft. Itu adalah masalah kompetensi dan skill teknologi komunikasi, baik di kalangan guru dan siswa, bahkan orang tua. Di Indonesia, berapa persen orang yang sudah terakses dengan internet? Mungkin di kota-kota besar atau beberapa kota kecil, tapi di daerah-daerah akan menjadi sangat sulit. Dan ketika itu dilakukan, sejauh mana orang tua juga paham dengan teknologi ini, murid juga paham dengan teknologi ini, ya, itu tantangan ke depan. Oleh karena itu kita perlu juga mempunyai peta geografis dari anak-anak tinggal di mana, apakah mereka punya akses internet atau tidak. Yang terjadi lagi saat ini adalah ternyata siswa ketika belajar online itu juga mempunyai trik-trik unjuk belajar siswa. Ya. Dan banyak kejadian menarik ketika itu diberi tugas oleh guru dan dilakukan oleh siswa, tadi dengan banyak trik-trik, entah trik-trik virtual maupun trik-trik dalam bentuk video atau foto, yang kemudian itu sebenarnya tidak dilakukan, tetapi itu dikirimkan menjadi bagian dari pemenuhan tugas. Ya. Karena guru in distance, dia tidak melihat dan dia hanya dikirimin foto, dan seakan-akan everything itu done. Padahal sebenarnya itu hanya diambil dalam waktu 1-2 detik klik, dan itu sebenarnya tidak terjadi seperti yang diinginkan. Sebuah sekolah yang saya tahu, yang sangat institusi sekolah yang sangat mengutamakan
pendidikan jasmani, dia minta foto siswa setelah dia olahraga, setelah dia lari atau apa, itu dia keringatan sebagai bagian dari evaluasi untuk siswa. Dan dia dengan mudah mengguyur wajahnya dengan air dan difoto dan seakan-akan itu keringatan. Nah, hal-hal seperti ini, trik-trik seperti ini yang kemudian menjadi pembelajaran bagi kita, evaluasi kita, bagaimana kita bisa membuat sesuatu ini menjadi lebih terdeteksi dan seterusnya. Beberapa anak yang sangat pandai di dalam teknologi online, komputer, teknologi komunikasi, dia sambil satu dia mendengarkan guru, sambil satunya lagi satu layar dia main game. Ya. Jadi dia mendengarkan guru satu layar dan satu layar lagi dia main game dan dia bisa melakukan dua-duanya. Ya. Dan kadang-kadang dititipkan juga kepada kakaknya, "Kak, minta tolong ya, Kak." Ya. Nah, ini hal yang muncul yang menjadi evaluasi kita dengan model pendidikan dari rumah seperti ini yang terjadi. Ya. Lalu berkurangnya interaksi sosial antar siswa itu memang bisa menimbulkan sifat individualistik. Bagaimana keluarga dan kemudian sekolah mengatasi hal ini? Ini bagian-bagian yang sampai sekarang juga terjadi, tapi kita harus bersama-sama mencari jalan keluarnya. Nah, yang hard itu adalah tersedianya infrastruktur teknologi, laptop, HP, jaringan, ya, server barangkali ya, itu juga tidak murah, ya, tidak murah. Tapi ketika kita berpikir ke depan bahwa kita harus menemukan new balancing, investasi di bidang ini tuh mau tidak mau, ya, mau tidak mau. Dan ini menjadi bagian budget mengkompensasi dari biaya-biaya sekolah yang lain. Tapi ini menjadi jiwanya, ini menjadi rohnya, infrastruktur teknologinya. Kemudian letak geografis siswa yang tidak terjangkau jaringan. Ini juga menjadi PR sekolah, pemerintah daerah, atau pemerintah pusat, kementerian, oleh karena ketika ini kita lakukan dan kita sepakat untuk melakukan pendidikan model ini, maka harus ada satelit yang menjangkau seluruh daerah-daerah yang terpencil itu. Yang terakhir adalah budget. Budgetnya itu juga harus sangat diperhitungkan dan efisien juga. Nah, ini beberapa hal yang saat ini kita alami, yang kita lihat ya dalam keadaan kita belajar atau bekerja dari rumah. Dalam konteks pendidikan sekolah semua bangsa, ini sebuah tantangan baru dari berbagai segi. Dari sisi sekolah, dari sisi siswa, dari sisi guru, dan tidak bermaksud untuk memberati Anda sekalian, teman-teman sekalian dengan pikiran-pikiran saya, tapi menurut saya itu layak untuk kita pikirkan. Ini saja pengantar dari saya, Mas Razi, ya. Maaf saya tidak melihat. Terima kasih. Tidak melihat waktu. Tidak apa-apa. Kita fleksibel saja, Pak Udi. Ya, oke. Baik, teman-teman, demikianlah kajian yang sangat menarik dari Bapak Udik. Kajian yang luar biasa dan pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya telah mempertegas kembali pentingnya memahami perubahan pola dan model pendidikan di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya.